Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di dalam webinar Mahandraga Professional Sharing. Saya akan sedikit membagi pengalaman saya sebagai JS Engineer, terus bagaimana JS Engineer itu dalam business development ke depannya. Bersama saya, perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Mifdal Ridho. Seperti yang sudah dijelaskan moderator tadi, saya lulusan dari Teknik Geologi Universitas Diponegoro angkatan 2011 dan saya sekarang bekerja sebagai JS Engineer di Esri Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bumi, dunia. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman diberitahu bahwa bumi atau dunia itu apa sih yang pertama kali terpikirkan oleh teman-teman? Mungkin bisa jawab di kolom chatnya, nanti moderator mungkin bisa baca. Nah, bumi atau dunia itu sebenarnya adalah sebuah sistem kehidupan. Nah, sistem kehidupan di mana yang sistem kehidupannya itu kompleks, lalu dinamik, dan saling terkoneksi antar satu dan yang lainnya. Nah, bagaimana kita untuk melihat proses perubahan dunia itu yang sangat cepat berubah. Nah, perubahan dunia yang sangat cepat itu terkadang menyebabkan sebuah bencana ataupun trouble ya dalam kehidupan kita. Nah, seperti contohnya krisis, terus natural disaster, overpopulation, dan yang sedang kita alami sekarang yaitu pandemi COVID-19. Nah, bagaimana sih sebagai seorang JS Engineer menanggapi itu? Nah, ini adalah salah satu contoh pentingnya lokasi dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat banyaknya gunung api yang tersebar di Indonesia. Jadi kita tahu gunung api tersebut dia terletak di daerah mana, di lokasi mana, dengan berbasis lokasi tadi. Nah, pada tahun 2010, bulan Oktober, Gunung Merapi itu mengalami erupsi atau meletus, di mana 353 orang meninggal dunia, dan lebih dari 320.000 orang itu kehilangan tempat tinggal. Nah, apa sih yang bisa kita berikan sebagai JS Engineer terhadap kejadian tersebut? Nah, jadi JS itu sendiri, kita bisa menganalisis nih, di mana lokasi yang sangat terdampak dari hasil erupsi tersebut. Lalu, di mana sih, atau kemana arah dari erupsi tersebut, dan bagaimana hasil dari respon dari mitigasi. Misalnya kita bisa menentukan lokasi-lokasi posko ataupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah ataupun lokasi yang terdampak tersebut. Di mana kita juga bisa menggabungkan dengan data-data demografi sehingga kita bisa menganalisis nih seberapa besar atau seberapa banyak orang-orang yang terdampak dari bencana tersebut. Nah, karena itu, maka lebih dari 80%, sebenarnya 80% lebih aspek kehidupan kita itu terkait dengan lokasi. Misalnya kita mau menuju ke suatu tempat, itu berbicara tentang lokasi. Tempat tinggal kita berbasis lokasi, seperti kita memiliki data alamat dan sebagainya. Terus ketika kita ingin berbelanja, kita akan mengirimkan juga barang yang kita pesan atau kita belanjakan itu juga ke alamat yang berbasis lokasi. Dan ini adalah beberapa contoh aspek-aspek lokasi atau geografi yang relevan dengan kehidupan kita. Nah, contohnya ada sekolah, jasa, transportasi, tempat tinggal, bisnis, tempat kerja, bahkan tempat rekreasi. Misalnya kita ingin menuju ke pantai yang berpasir berwarna hijau atau berpasir berwarna pink. Nah, kita
bisa menemukan itu dengan mencari lokasinya. Kita bisa menuju ke tempat itu dengan mengetahui lokasi. Jadi hampir semua aspek-aspek kehidupan kita tersebut itu berbasis lokasi. Sehingga karena aspek-aspek kehidupan kita itu semua hampir berbasis lokasi, sehingga lokasi tersebut menjadi data nomor 3 terpenting dalam kehidupan kita setelah data transaksional dan log data. Lalu bagaimana sih GIS itu mentransformasi sebuah data sehingga bisa powerful dan bisa dikonsum oleh khalayak ramai ataupun dari bidang-bidang atau stakeholder terkait. Nah, jadi dari data ini kita bisa membuat sebuah workflow. Nah, workflow ini untuk membuat ataupun memodelkan sebuah sistem pengolahan data. Nah, di mana nanti kita akan membuat data modelnya. Nah, dari data model tersebut kita bisa melakukan analisis. Nah, hasil analisis itu bisa kita visualisasikan ke dalam sebuah peta. Nah, apakah cukup kita hanya menyajikan sebuah peta? Nah, jadi dari peta tersebut kita bisa juga mengengage ataupun mendeliver peta tersebut dalam bentuk story ataupun dalam bentuk report. Nah, di mana GIS sendiri itu sangat berkembang teknologinya, di mana kita bisa mendeliver informasi-informasi itu dalam berbagai bentuk aplikasi maupun info-info seperti infografik ataupun dashboard. Nah, GIS juga sebenarnya adalah sebuah sistem yang memprovide sebuah proses dan sebuah framework. Nah, jadi GIS itu akan membuat sebuah atau mengaplikasikan sebuah informasi geografi ya. Nah, di mana sistem-sistemnya ini dapat dilihat itu saling berkaitan. Jadi kita bisa melakukan pengukuran data yaitu measurement. Terus dari pengukuran data itu kita bisa lakukan apa? Kita bisa lakukan visualisasi. Misalnya kita sudah mengukur titik-titik koordinat dari suatu aset. Nah, kita bisa memvisualisasikan data-data aset tersebut ke dalam sebuah peta. Nah, dari data-data tersebut, kita bisa lakukan analisis ataupun modeling. Misalnya kita mau melihat data-data tersebut dalam bentuk hotspot. Di mana sih aset-aset yang banyak, di mana aset-aset yang kurang. Jadi kita bisa melakukan analisis ataupun modeling. Nah, selanjutnya dari hasil modeling tersebut, kita bisa lakukan planning and design. Misalnya ada suatu daerah yang memiliki kekurangan aset. Nah, berarti di situ kita bisa melakukan planning, bahwa nanti pada tahun depan pemerintah akan menambahkan aset misalnya lampu jalan ataupun jembatan di daerah tersebut. Nah, itu juga akan menjadi parameter decision making dari misalnya pemerintah ataupun stakeholder lainnya sebagai pengambilan keputusan, di mana nanti pengambilan keputusan itu akan menjadi sebuah aksi yang akan diimplementasikan ke dalam sebuah proyek ataupun diimplementasikan ke dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya geospasial infrastruktur ini juga sangat berkembang pesat ya. Dapat dilihat di sini, jadi sebuah data geospasial itu sekarang juga sudah terintegrasi dengan berbagai macam teknologi seperti cloud computing, terus kita bisa sharing data melalui GIS atau web GIS, kita juga bisa sharing data melalui open access, kita bisa sharing data melalui app-app yang sudah kita buat. Lalu kita bisa melakukan visualisasi yang nanti bisa dilihat ataupun bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Kita juga bisa melakukan artificial intelligence ataupun machine learning untuk misalnya penghitungan jumlah pohon, ataupun kita bisa melakukan penghitungan jumlah gedung, atau juga kita bisa melakukan object detection, misalnya kita
ingin menghitung jumlah kendaraan yang lewat di jalan A, seperti itu contohnya. Jadi dengan perkembangan teknologi GIS yang sangat pesat sekarang, itu memungkinkan untuk diintegrasikan dengan teknologi-teknologi yang sangat berkembang pesat juga. Nah, GIS juga sebenarnya sudah mensupport 3 fundamental system, yaitu system of record, system of insight, dan system of engagement. Nah, apa sih masing-masing ini? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, system of record itu adalah bagaimana kita pengambilan data, terus kita men-store datanya itu di sebuah sistem, seperti contohnya ada seorang surveyor yang mengukur sebuah lahan atau area. Nah, jadi nanti sistem yang sudah atau data yang sudah direcord tadi akan masuk ke sebuah sistem. Nah, lalu kita masuk ke sistem of insight, di mana data yang sudah masuk ke dalam sistem tadi akan dilakukan analisis dan modeling, lalu akan di-engage atau di-deliver dalam bentuk apps ataupun maps. Nah, dengan perkembangan teknologi tadi juga sebenarnya seiring dengan pertambahan ataupun perkembangan struktur data juga. Nah, jadi data-data yang ada dan untuk dikonsum di GIS system juga sangat banyak dan mungkin kedepannya juga akan bertambah banyak. Nah, ini adalah beberapa struktur data yang dapat dibaca ataupun dikonsum oleh geospatial system atau geospatial infrastructure. Nah, jadi ada data yang tidak beraturan atau data berantakan, terus juga bisa membaca data tabular, bisa membaca data LIDAR dan point cloud, terus bisa membaca data terrain, imagery, voxels, vektor, 3D, bahkan sekarang juga GIS juga bisa diintegrasikan dengan data CAD dan BIM kalau misalnya kita berasal dari kontraktor ataupun engineer yang berkaitan dengan konstruksi. Terus sekarang juga GIS itu juga sudah bisa mengkonsum big data, di mana ketika kita mempunyai data yang sampai jutaan bahkan miliaran data, itu bisa kita visualisasikan dengan sangat baik. Lalu kita juga bisa memantau sebuah aset secara real time dan multidimensional data. Lalu karena perkembangan teknologi tadi, perkembangan data tadi, kita juga bisa melakukan analisis menjadi lebih advance. Seperti dengan adanya big data tadi, kita bisa memvisualisasikan, misalnya kita ada punya data poin-poin yang sangat banyak, bahkan miliaran tadi, dengan kategori ataupun informasi data yang kita punya, kita bisa visualisasikan dalam bentuk misalnya hotspot, ataupun kita bisa visualisasikan dengan bentuk lainnya. Ya, jadi perkembangan data juga sangat mempengaruhi advance analysis yang kita lakukan. Jadi dari data-data yang mungkin dari data-data yang teman-teman punya sekarang juga teman-teman bisa melakukan analisis-analisis yang out of the box mungkin untuk menunjukkan bahwa data yang kita punya itu bisa divisualisasikan ataupun dimodelkan ke dalam ataupun ke lini bisnis tertentu. Dan GIS juga sekarang bisa diintegrasikan juga dengan platform-platform lain ya, seperti yang sempat saya singgung tadi. GIS juga sudah bisa diintegrasikan dengan BIM dan CAD, di mana itu platformnya adalah Autodesk. Jadi kalau teman-teman yang mungkin bekerja ataupun banyak berkaitan dengan konstruksi yang membuat data model menggunakan CAD ataupun BIM, itu juga sekarang bisa dimasukkan basis lokasinya sehingga bisa dikonsum ke dalam GIS. Nah, ini adalah beberapa platform yang sekarang
support untuk dikonsum oleh GIS sistem tersebut. Nah, lalu dengan perkembangannya teknologi tersebut juga sebenarnya juga membuat lini bisnis ataupun major ataupun ini semakin berkembang ya. Jadi nggak hanya misalnya mining company atau oil and gas company di bidang geologi, di bidang urban planning, bahkan sekarang di emergency management, business analyst, bahkan di kepolisian juga sudah mulai menggunakan GIS untuk melakukan analisis-analisis yang berbasis spasial. Jadi memang dengan perkembangan teknologi ini sudah membuat GIS itu masuk ke dalam lini bisnis yang mungkin kalau kita pikir dahulunya tidak ada terkait dengan lokasi. Nah, apakah teman-teman di sini sebenarnya memang berkaitan dengan GIS atau enggak? Nah, jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang, GIS sekarang ini sudah tidak memandang lagi background, disiplin, culture, organisasi, dan apapun itu, karena GIS ini memang sudah terkait hampir, ataupun lokasi ini sudah terkait ke dalam 80% di aspek kehidupan kita. Nah, jadi GIS sendiri itu juga sudah tidak memandang lagi status background, disiplin, bahkan juga interest kita terhadap peta atau gimana atau lokasi. Dan ini juga ada 3 major role di bidang GIS ataupun di bidang geospasial nih. Jadi ada di bidang position and data itu dia bisa masuk ke dalam professional surveyor. Misalnya seperti yang dijelaskan tadi, survei, misalnya survei untuk survei bangunan, survei pemetaan, survei lapangan lainnya, itu dimasukkan ke dalam professional surveyor. Nah, lalu ada analysis and modeling, itu masuknya ke dalam GIS profesional, di mana saya yang berkecimpung di dalam GIS profesional tersebut. Lalu ada software and application development. Nah, jadi di bidang GIS sendiri juga ada geospatial software developer, di mana kita dalam mendeliver sebuah solusi ataupun sebuah peta, itu juga kita membutuhkan sebuah aplikasi, di mana geospatial software developer ini yang berkecimpung di situ. Nah, kurang lebih semua ini atau tiga role besar ini itu saling berkaitan, di mana satu dan yang lainnya itu harus sedikitnya mengerti masing-masing bidang tersebut. Nah, jadi sekarang juga GIS itu sudah sangat berkembang ya, sudah masuk ke dalam disiplin ilmu manapun bahkan. Jadi bisa masuk ke dalam economic development, natural conservation, terus bahkan di bidang kesehatan sekalipun. Contohnya adalah kita bisa melihat fasilitas kesehatan ataupun kita bisa melihat respon terhadap pandemi yang terjadi sekarang. Lalu ke government juga, natural resources, dan lain sebagainya. Nah, jadi GIS sekarang juga sudah tidak hanya untuk bidang-bidang tertentu ataupun disiplin-disiplin tertentu, bahkan juga sudah berkembang masuk ke dalam lini bisnis lainnya, bahkan sangat banyak. Nah, ini sedikit kurang lebih bisnis dan market GIS sekarang. Jadi ada 4 disiplin ilmu besarnya. Jadi ada bisnis, ada utility and communication, lalu ada natural resources, dan government. Nah, di mana di masing-masing 4 sub ini ada terbagi lagi di beberapa sektor gitu. Nah, jadi
dengan perkembangan teknologi sekarang dan terutama adanya handphone, Android, iOS, segala macam, itu mempermudah kita dalam analisis berbasis lokasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam solusi-solusi apa sih yang kita deliver sebagai GIS engineer di dalam disiplin-disiplin tertentu atau sektor-sektor bisnis tertentu. Nah, ini sebagai contoh di dalam natural resources management ya, itu kita bisa melakukan analisis productivity gula. Lalu kita juga bisa melakukan analisis konservasi, terus kita bisa menganalisis juga untuk renewable energy. Misalnya kita mau melihat aset-aset kincir angin yang tersebar di daerah tersebut. Terus ini juga ada salah satu contoh nih yang dari Indonesia yang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung. Itu dia memetakan atau memvisualisasikan mangrove conservation. Nah, jadi di sini juga mereka bisa melakukan pengambilan data secara langsung, yaitu survei lapangan atau survei melalui foto udara ataupun data citra satelit, di mana data tersebut dapat kita visualisasikan dalam bentuk peta, di mana nanti kita bisa deliver juga ke dalam bentuk aplikasi maupun dashboard. Nah, lalu untuk land information nih, kita juga bisa analisis untuk pembayaran pajak suatu daerah. Itu yang dilakukan di Indonesia. Terus kita juga bisa melakukan pembagian daerah-daerah dengan zona tertentu. Misalnya di dalam satu daerah Bapeda membuat zona wilayah bahwa di sini adalah wilayah pembangunan, atau di daerah X adalah wilayah yang tidak boleh dibangun karena itu merupakan wilayah konservasi hutan. Nah, jadi dengan GIS kita bisa memvisualisasikan itu. Lalu untuk urban design and planning, kita dari data yang tadi dibuat, kita juga bisa membuat modeling. Jika kita mau mengembangkan suatu wilayah, kita bisa membuat 3D modelingnya ataupun 2D modeling. Nah, jadi GIS sekarang juga tidak hanya memvisualisasikan peta, tapi juga bisa digunakan untuk memodelkan suatu perencanaan. Dan ini adalah salah satu contoh pembuatan model ataupun perencanaan suatu wilayah ya, untuk tata ruangnya. Jadi kita bisa melihat pola tata ruang yang dibuat di daerah Jakarta ini, di daerah Bukit Tinggi, di daerah Bukit Tinggi. Nah, ini ada pembagian zonasi-zonasinya juga, di mana yang warna merah itu adalah zonasi apa, terus warna biru merupakan zonasi apa, itu kita bisa mendefine-nya. Nah, jadi kita bisa melihat di legendanya ya, bahwa pembagian zonasi-zonasi tersebut, kita juga bisa melakukan filter, bahwa zonasi mana sih yang bisa kita bangun untuk zona perdagangan dan jasa. Lalu untuk 3D building and city modeling, hampir sama seperti bisa memvisualisasikan model data 3D-nya. Jadi kita bisa integrasi juga dengan BIM data ataupun CAD data, sehingga kita bisa engage dan kita deliver dalam bentuk GIS aplikasi. Dan ini juga salah satu hal yang sangat penting dalam transportation planning and management. Nah, jadi sekarang juga di bidang perhubungan sendiri, itu untuk membuat suatu rute jalan baru ataupun membuat routing baru,
itu juga membutuhkan data-data spasial. Nah, di mana data-data spasial ini juga akan berpengaruh terhadap decision making nih. Misalnya untuk pembuatan jalan baru lebih bagus melewati jalur apa. Nah, jadi menggunakan data-data spasial itu kita bisa melakukan analisis yang lebih advance nih untuk pembukaan jalan baru. Lalu untuk jalan-jalan yang existing juga kita bisa melakukan analisis mengenai dampak kecelakaan. Misalnya di jalan yang ada sekarang, itu jumlah kecelakaan yang terjadi itu ada berapa banyak sih. Terus jumlah kejadiannya itu berpusat di daerah mana. Nah, itu kita bisa lakukan analisis, lalu bisa dilakukan survei ke daerah tersebut, kira-kira kenapa atau apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Nah, jadi memang sekarang GIS itu sangat banyak perannya di banyak bidang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah developing dari machine learning ya, ataupun artificial intelligence. Nah, di mana di sini kita bisa mendeteksi kendaraan ataupun orang atau kendaraan lainnya yang bisa kita lihat nih. Jadi yang lewat di CCTV ini akan ke-detect ada berapa kendaraan yang lewat. Nah, jadi kita juga bisa mendefine secara kategori bahwa yang lewat itu apa. Dan ini juga adalah salah satu solusi yang dikembangkan untuk men-tracking kereta bawah tanah. Nah, ini juga dari data POI kita juga bisa melihat hotspot data dari customer ataupun penumpang dari kereta tersebut. Nah, jadi jumlahnya secara real time, POI-nya seperti apa, kita bisa memantau secara real time di dashboard ini. Nah, untuk bidang oil and gas, di bidang oil and gas sendiri, kita bisa memantau nih vessel dengan berbagai kategori. Jadi, berapa vessel yang masuk ke dalam port atau pelabuhan, ataupun berapa vessel yang sedang bergerak atau yang sedang diam, itu bisa kita kategorikan dan kita bisa visualisasikan, bisa kita deliver dalam bentuk aplikasi GIS. Dan kita juga bisa melakukan analisis-analisis di dalam dashboard ini. Misalnya kita melakukan analisis untuk jumlah income yang masuk seperti apa. Seperti itu. Lalu untuk bidang engineer atau lebih ke field working, ini juga sekarang GIS itu support untuk pekerjaan secara mobile. Jadi di sini kalau dilihat ada mobile apps yang bernama Quick Capture. Nah, ini ketika seorang profesional surveyor ingin melakukan survei terhadap jalan rusak. Nah, dia cukup menggunakan mobile app ini untuk men-tracking lokasi ataupun menandai lokasi berdasarkan jalan rusak tersebut. Misalnya, dia menyusuri jalan TB Simatupang. Nah, di jalan TB Simatupang itu ada beberapa jalan yang rusak. Dan surveyor tersebut akan mensubmit data hasil surveinya secara langsung menggunakan mobile app tersebut dan sudah membaca lokasi yang berbasis koordinat. Dan untuk utility and telecommunication, nah ini biasanya digunakan untuk memonitoring aset. Nah, berapa banyak jumlah aset yang sudah diinvestasikan ataupun berapa banyak jumlah aset yang masih baik ataupun jumlah aset yang sedang rusak dan harus diganti, itu akan sangat bisa dimonitor dengan sistem GIS.
Dan yang terpenting nih, terutama untuk bidang-bidang ke ilmu kebumian ya, yang berkecimpung di bidang-bidang mitigasi. Nah, ini GIS juga sangat mensupport untuk kita melakukan mitigasi ataupun damage assessment dari suatu hasil bencana, di mana kalau kita melakukan mitigasi berarti kita berkaca terhadap data-data historical. Nah, bagaimana data historical itu muncul, kita bisa mendefine dia by date, ataupun kita bisa mendefine dia by location, di mana saja lokasi-lokasi yang pernah terjadi kebencanaan, dan kita juga bisa melakukan damage assessment terhadap bencana yang telah terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini sebagai contoh, kita bisa melakukan analisis untuk banjir. Nah, kita bisa juga mengkonsum data forecast dari cuaca, misalnya terjadi hujan atau tidak terjadi hujan, lalu kita bisa melihat bahwa daerah tersebut sedang terendam banjir atau tidak, dan kita juga bisa integrasikan data tersebut dengan hasil survei secara real time. Jadi menggunakan mobile app tadi, kita bisa langsung melakukan survei, di mana nanti hasil survei itu akan masuk ke dalam peta yang kita buat atau kita analisis atau kita modelkan. Lalu kita juga bisa langsung melakukan analisis secara cepat di dalam peta yang telah kita buat. Nah, ini hasil survei yang di-submit tadi sudah langsung masuk secara real time. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendeliver apa yang telah kita kerjakan atau apa yang telah kita modelkan dalam bentuk story. Jadi seperti kalau dilihat di sini seperti membuat sebuah blog ya. Nah, jadi kita bisa mendeliver apa hasil analisis kita. Contohnya di sini ini adalah hasil analisis terhadap oil spill yang terjadi di Balikpapan. Nah, itu kita bisa melihat demografi yang terdampak itu seperti apa. Terus kita bisa melihat daerah yang terdampak itu di daerah apa saja, daerah mana saja. Lalu dari data demografi yang kita lihat tersebut, kita bisa melakukan analisis ataupun perkiraan berapa banyak sih misalnya ada nelayan. Nah, nelayan itu kan pekerjaannya mencari ikan ya. Dengan adanya oil spill pasti akan mengurangi ataupun akan berdampak terhadap pekerjaan mereka. Nah, kita bisa melakukan analisis berapa sih kira-kira orang yang berprofesi sebagai nelayan yang terdampak terhadap oil spill ini. Nah, yang masih panas-panasnya nih, pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini kita juga bisa deliver solusinya dalam bentuk app yang berbasis lokasi maupun statistik. Nah, kita bisa melihat data-data statistik tingkat jumlah kematian, jumlah penambahan pasien positif, jumlah orang sembuh di masing-masing lokasi tersebut. Dan kita juga bisa membuat responnya seperti apa. Ini adalah salah satu contoh respon yang dibikin oleh tim dari Esri Indonesia, yaitu melakukan space-time cube hotspot analysis, di mana kita melihat pertumbuhan pasien positif di suatu daerah itu seperti apa, ataupun terjadi pengurangan atau tidak. Nah, kita bisa lakukan analisis itu, di mana data ini juga data yang berbasis lokasi dan waktu. Jadi merupakan data yang bisa dibilang data 4 dimensi. Nah, lalu juga ada di sektor bisnis analisis dan ekonomi. Nah, ini apa sih di sektor ini kira-kira solusinya? Nah, di sektor ini
Sekarang juga sedang gencar menggunakan geospasial analisis ataupun geographic information system untuk mendongkrak revenue ataupun pengembangan bisnis. Nah, contohnya ketika sebuah retail ingin membuka sebuah cabang baru, nah dia bisa melakukan analisis spasial untuk melihat di mana saja sih kompetitor-kompetitor yang ada, atau di mana saja orang-orang berkumpul dengan pendapatan yang cukup tinggi. Nah, jadi dari hasil analisis POI tersebut atau point of interest tersebut, sehingga si perusahaan atau retail tersebut dapat menentukan lokasi ataupun cabang yang akan dibuka di kemudian hari. Nah, ini adalah salah satu contoh, ini ada sedikit video, di mana lokasi itu penting. Nah, kita bisa melihat nih, dari lokasi kita bisa membagi populasi. Nah, kira-kira di populasi di daerah mana yang populasinya tinggi, kita bisa melihat, wah ini merupakan sebuah opportunity. Lalu kita juga bisa melihat hasil demografinya, dan ketika kita mempunyai banyak cabang, kita bisa melihat sales performance, staff performance, di mana nanti kita bisa menganalisis nih, wah kira-kira pendapatan saya berkurang gara-gara ini nih, atau pendapatan saya meningkat karena gara-gara saya melakukan hal ini. Dan kita bisa banyak melakukan analisis-analisis. Kita bisa melihat nih, contohnya kita bisa melakukan survei lapangan secara langsung untuk melihat kompetitor kita seperti apa. Nah, ini contohnya untuk melihat kompetitor kita ada di mana saja. Jadi kita bisa menentukan, wah prospek kita ada di sini, opportunity kita ada di sini. Lalu kita juga bisa, ketika kita mempunyai banyak cabang, kita ataupun banyak customer, kita bisa melakukan supply chain. Jadi kita bisa mereduce cost. Misalnya kita tanpa melakukan analisis spasial, itu kita untuk delivery bisa mengeluarkan data harga, maksudnya mengeluarkan cost sekitar 100 juta. Tapi setelah kita menggunakan analisis geospasial, kita mungkin bisa mereduce sekitar 20%-nya. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa organisasi ataupun company yang sudah menggunakan GIS teknologi ya. Jadi di sini nggak hanya oil and gas company ataupun mining company, bahkan juga di sini ada bank, pemerintahan, bahkan juga ada bidang-bidang komersial yang sudah menggunakan GIS. Nah, untuk komersial users yang sekarang menggunakan produk GIS atau GIS teknologi, itu untuk di Indonesia sendiri ada Pizza Hut, ada Hoka Hoka Bento atau Hokben, ada McD, AHM, dan IndiHome. Nah, di mana masing-masing company ini juga menggunakan GIS untuk ekspansi bisnis. Nah, ini salah satu case study dari KFC, di mana dia juga menggunakan GIS sekarang untuk melakukan survei point of interest. Nah, dia ingin membuka cabang baru ataupun dia ingin ekspansi bisnisnya ke suatu daerah. Dia harus membutuhkan data-data demografi ataupun data-data point of interest lainnya, di mana dia langsung melakukan survei ke lapangan menggunakan mobile apps yang berbasis lokasi. Nah, ini juga adalah salah satu success story dari Starbucks nih, yang dia menjelaskan bahwa lokasi itu sangat penting dan sangat mendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi yang dikembangkan oleh Starbucks tersebut. Nah, jadi dia ketika ingin membuat ataupun membuka cabang baru, nah dia bisa melakukan
analisis spasial ataupun dia bisa melihat kira-kira opportunity-nya ada di mana. Nah, ini juga sama, dia bisa melihat kira-kira dari cabang-cabangnya dia menghasilkan revenue yang terbesar itu ada di mana. Jadi dengan berbasis lokasi, kita bisa melakukan analisis yang lebih advance. Nah, untuk retail sendiri, sekarang ada 4 major solution nih yang bisa saya jelaskan. Yang pertama ada market development, terus ada supply chain, lalu ada spatial risk management, dan API map integration. Nah, untuk market development, kurang lebihnya tadi sempat saya singgung beberapa kali. Jadi, untuk menemukan potensi-potensi lokasi baru nih yang akan dikembangkan. Nah, contohnya kita bisa melihat dari data POI kompetitor maupun data POI kependudukan lainnya. Nah, jadi dengan data yang sangat banyak gini, kita bisa melakukan hotspot analisis. Jadi kita bisa melakukan scoring, sehingga kita bisa menentukan nih kira-kira lokasi mana sih yang paling strategis buat kita menambahkan lokasi baru. Nah, kurang lebih data-data yang ditampilkan adalah seperti ini. Nah, kita juga bisa mengenerate report dari data yang kita buat tadi. Jadi, ketika kita mau mengenerate report, kita juga bisa langsung ekspor itu ke dalam file PDF. Nah, ini juga ketika kita ingin melihat revenue yang kita dapat dari suatu daerah. Nah, kita bisa melihat berapa banyak sih customer yang datang di bisnis kita ataupun di lokasi bisnis kita. Kita juga bisa melihat ada berapa banyak kompetitor kita yang ada di daerah tersebut. Dan kita juga bisa menghitung, di daerah ini saya memiliki revenue sekian atau pendapatan saya sekian. Dan kita juga bisa melihat secara statistik bahwa pendapatan kita itu meningkat atau menurun dengan kita membuka store baru ataupun kita melakukan pengurangan dari store bisnis kita. Lalu untuk digital supply chain, ini kita juga bisa melakukan analisis untuk distribusi. Jadi kita mengcover distribusi di mana. Kita bisa melihat ini di sini kita melakukan analisis drive time. Jadi semakin warnanya pekat, berarti drive time-nya semakin dekat. Semakin warnanya semakin memudar, berarti drive time-nya akan semakin jauh. Nah, jadi kita juga bisa melakukan analisis location. Jadi ini biasanya solusi ini banyak digunakan di bidang perbankan. Nah, jadi di bidang perbankan itu kan ada yang namanya kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu. Nah, biasa mereka juga akan melakukan reporting dari kantor cabang pembantu ke kantor cabang utama ya. Nah, jadi dengan solusi ini kita bisa melihat kira-kira kantor cabang pembantu tersebut harus reportingnya kemana supaya mendapatkan lokasi yang lebih dekat, seperti itu. Ya, kurang lebihnya untuk routing seperti itu ya. Lalu kita juga bisa melakukan planning untuk delivery. Jadi kita bisa membuat sebuah routing. Jadi misalnya kita punya pelanggan, ada pelanggan A, B, C, D, E, F, G misalnya, di mana lokasinya itu tersebar. Kita bisa membuat skala prioritas dari customer tersebut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana nanti dari lokasi-lokasi tersebut kita akan membuat sebuah routing
yang akan diikuti oleh pendeliver yang ada nanti. Misalnya kita punya jasa delivery. Nah, kita bisa melakukan analisis ini untuk mengefisiensikan delivery kita. Lalu ini ada solusi untuk real-time monitoring. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh real-time monitoring yang dilakukan truk pembersih salju. Nah, jadi truk pembersih salju ini sudah lewat di mana saja, dia sudah membersihkan salju di jalan mana saja, itu akan kedetek, akan terlihat bahwa dia sudah melewati jalur mana saja. Dan kalau misalnya memang ada lokasi-lokasi yang belum dibersihkan jalannya, itu dari manajer ataupun atasannya bisa melihat dan bisa memberitahukan bahwa di jalan ini harus segera dibersihkan. Dan kita juga bisa melakukan filter truk mana saja yang ingin kita pantau secara real time tersebut. Nah, lalu ini mungkin yang paling dekat dengan bidang ilmu kebumian ya. Jadi kita bisa melakukan damage assessment nih ketika kita sudah melakukan mitigasi, terus terjadi suatu bencana, misalnya ini contohnya di kejadian gempa Palu di beberapa tahun yang lalu ya. Nah, ini kita bisa melihat ataupun mengkombinasikan komparasi dari hasil sebelum kejadian dan setelah kejadian. Ini adalah lokasi sebelum kejadian dan ini adalah setelah kejadian. Setelah kejadian terjadinya likuifaksi. Nah, kita juga bisa melakukan analisis seberapa banyak sih dampak rumah ataupun bangunan yang terjadi dari hasil likuifaksi tersebut. Nah, jadi kita bisa petakan ini, lalu kita bisa deliver ke dalam sebuah aplikasi, di mana kita bisa integrasikan juga dengan data kependudukannya. Nah, lalu kita juga bisa memasukkan data-data fasilitas kesehatan ataupun lokasi-lokasi unit kesehatan yang bisa didatangin oleh warga-warga terdampak ataupun posko-posko terdekat. Dan ini untuk GIS solusi yang selanjutnya adalah API Map Integration. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh GIS developer, di mana GIS developer ini bisa mengkonsum ataupun membuat sebuah custom aplikasi ataupun aplikasi yang mungkin lebih spesifik terhadap lini bisnis tertentu. Jadi bisa menggunakan web API yaitu JavaScript ataupun native SDK yang mungkin bisa digunakan untuk pembuatan mobile aplikasi, misalnya di Android ataupun iOS. Nah, selanjutnya ini ada sedikit penjelasan aplikasi yang sudah di-develop oleh teman kita juga dari Universitas Pertamina, yang dulu sempat internship di S3 Indonesia, dan dia juga aplikasi yang berbasis analisis lahan. Selanjutnya kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Bifdal. Sebelumnya saya coba share screen dulu ya. Untuk konfirmasi, apakah suara saya sudah jelas? Terdengar kok. Ya, sudah. Baik. Jelas.
Baik, gambarnya sudah muncul ya di layar teman-teman semua. Terlihat muncul. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya Muhammad Rizky. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Geologi Universitas Pertamina angkatan 2017. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kak Mifdal selaku mentor saya ketika melaksanakan internship di bidang GIS di SC Indonesia. Di sini juga hadir Kak Nadira Nuri Auliani selaku supervisor. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia acara webinar MPS edisi keempat ini yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi sedikit pengalaman mengenai proyek yang pernah saya kerjakan di bidang GIS. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah nama dari proyek yang saya kerjakan selama internship di bidang GIS dengan dibantu oleh Kak Mifdal. Jadi proyek ini kami beri nama BANTIS atau Bantu Land Development Information System. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan singkat saja menjelaskan mengenai apa saja sih yang saya dapatkan selama internship di bidang GIS, dan kemudian kira-kira saya akan menunjukkan apa sih yang bisa dikembangkan dan dieksplor lebih dalam lagi, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa untuk mengeksplor teknologi GIS yang mana saat ini teknologi ini sangat berkembang dengan pesat. Oke, sebelumnya saya akan mendemokan mengenai proyek ini ya. Jadi sebelumnya saya coba jelaskan tujuan dari proyek ini tuh sebenarnya apa sih? Nah, tujuan dari proyek ini adalah membuat suatu portal yang isinya berisi data dan informasi mengenai pengembangan lahan di Kabupaten Bantul. Nah, dan tidak hanya pengembangan lahan, tetapi juga mengenai kebencanaan, terutama gempa bumi di Kabupaten Bantul. Nah, kira-kira sasarannya siapa aja sih yang bisa menggunakan portal ini? Yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah ini bisa menggunakan informasi pengembangan lahan di portal ini sebagai acuan untuk merencanakan pembangunan wilayah di kabupaten, misalkan seperti itu. Dan yang kedua, bisa digunakan juga untuk mungkin investor atau pelaku usaha di bidang bisnis properti, misalkan mereka ingin membangun suatu gedung atau bangunan di di suatu lahan di Kabupaten Bantul. Jadi mereka bisa melihat informasi dari sini mengenai dari segi kesesuaian lahan, apakah dia sesuai untuk permukiman. Kemudian dari segi harga lahan seperti apa, apakah sesuai juga, dan dari kebencanaan apakah dia aman dari zona bencana, terutama bencana gempa bumi. Dan yang ketiga, sudah pasti bisa juga digunakan untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui apakah daerah mereka ini aman atau tidak dari bencana gempa bumi. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Kak Mifdal tadi, bahwa GIS ini sangat powerful dan sudah sangat sering digunakan di berbagai macam bidang di zaman digital kali ini. Nah, lalu apa kaitannya proyek ini dengan bidang yang saya pelajari saat ini, yaitu ilmu kebumian, lebih khusus geologi. Jadi beberapa data yang saya gunakan di proyek kali ini adalah data-data yang berkaitan dengan geologi. Contohnya untuk pemetaan ini, daerah rawan bencana gempa bumi. Nah, di sini saya menggunakan data-data seperti slope, kemudian litologi, ada kegempaan, dan juga cakupan sesar. Nah, ada juga untuk membuat peta kesesuaian lahan untuk permukiman berbasis geologi. Saya juga menggunakan data-data yang berkaitan dengan geologi. Contohnya ini, ada litologi, air tanah, drainase, tekstur tanah, kemiringan lereng, dan lain-lain. Yang kemudian masing-masing data parameter ini diberikan bobot
yang kemudian di-overlay menjadi atau mengenerate satu peta yang mana peta itu bisa menunjukkan zona-zona kesesuaian lahan, mulai dari yang mungkin sangat sesuai hingga sangat tidak sesuai untuk dibangun permukiman. Nah, jadi ini lebih tepat dikategorikan sebagai terapan ilmu geologi di bidang lingkungan. Karena kebencanaan ini sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan dampaknya juga sangat besar untuk lingkungan. Sehingga jika kita mengetahui peta-peta daerah mana saja yang rawan maupun yang tidak rawan, kita bisa tahu kira-kira di mana kita bisa membangun gedung misalkan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya korban jiwa maupun harta benda. Oke, jadi tidak cuma peta ini ya, peta earthquake hazard area, tapi ada peta-peta lain seperti ini. Dan ini dibuat menggunakan software yang mungkin sudah sangat familiar di teman-teman sekalian, mahasiswa. Mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG, sudah sering menggunakan yang namanya aplikasi buatan Esri, yaitu ArcGIS Desktop, atau bisa disebut juga sebagai ArcMap. Nah, tapi aplikasi ini fungsinya hanya membuat peta ya, keluarannya berupa peta, atau mungkin keluaran-keluaran lain yang hanya bisa diakses secara personal. Lalu bagaimana cara kita mempublikasikan peta-peta ini ke dalam suatu portal atau halaman web yang bisa diakses oleh semua orang? Maka kita perlu yang namanya web GIS, yaitu aplikasi GIS yang bisa diakses semua orang secara online, di mana konfigurasi dari WebGIS ini adalah dia mempunyai semacam server atau map server yang bisa menerima permintaan peta dari klien dan mengirimkannya kepada mereka kembali. Di sini saya coba memperlihatkan portal Bantis yang sudah dibuat. Jadi portal Bantis ini dibuat menggunakan platform lain selain ArcMap, yaitu ArcGIS Hub. Jadi platform ini bisa digunakan untuk membuat suatu hub atau portal, semacam inilah website gitu ya, yang di dalamnya kita bisa menampilkan informasi-informasi yang sifatnya naratif mungkin, gambar-gambar. Lalu kita juga bisa meng-embed aplikasi-aplikasi web berbasis GIS ke dalam portal ini. Nah, ini adalah contohnya ya, saya coba langsung buka dari videonya. Nah, jadi dari aplikasi ini kita bisa mencantumkan dari portal ini kita bisa menyantumkan aplikasi-aplikasi web GIS seperti dashboard segala macam, yang mana masyarakat umum bisa mengaksesnya secara online. Nah, dan ini ada salah satu, di proyek kami kali ini ada kita meng-embed 3 macam aplikasi, yaitu aplikasi dashboard, peta evakuasi susunan di kerawan gempa bumi, dan juga estimasi harga lahan dan kesesuaian lahan, serta jurnal peta. Nah, selama ini kan kita hanya tahu, mungkin beberapa dari kita, terutama mahasiswa, hanya mengetahui software yaitu ArcMap. Padahal masih banyak lagi software yang bisa kita ekspor lebih lagi, atau teknologi GIS yang bisa lebih kita ekspor lagi kegunaannya untuk menampilkan peta-peta yang kita sudah buat menggunakan misalkan aplikasi ArcMap. Nah, jadi di sini ada juga aplikasi dashboard yang dibuat untuk menampilkan peta zona kerawanan gempa bumi. Nah, misalkan kita coba langsung aja ke sini. Ini adalah contoh penggunaan atau pempublikasian peta kesesuaian lahan dan harga lahan ke dalam suatu dashboard. Jadi
Di sini kita tidak hanya menampilkan petanya saja, tetapi kita juga bisa menampilkan informasi yang ada di dalam tabel atribut dari peta yang kita buat sebelumnya. Nah, misalkan nih, di sini kita bisa masukkan ke dalam tab-tab yang isinya bisa berisi informasi mengenai, eee, kecamatan, yang di dalamnya bisa kita masukkan informasi lagi, seputar misalkan berapa area dari, apa namanya, eee, daerah yang rawan, seperti itu misalkan. Nah, selain dashboard, kita juga bisa membuat semacam, jurnal peta atau semacam blog seperti yang dijelaskan oleh Kak Mifdal tadi. Jadi kita bisa menampilkan hasil analisis kita. Kita bisa membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan analisis kita, terkait, peta-peta yang kita sudah publikasikan ke portal atau aplikasi web GIS. Baik, jadi kesimpulannya apa sih yang ingin saya sampaikan di sini? Eee, Khususnya ini untuk, teman-teman mahasiswa ya. Jadi, eee, kita cobalah, mengembangkan atau mengeksplor lebih dalam lagi mengenai teknologi-teknologi GIS, yang selama ini mungkin kita hanya tahu semacam, aplikasi ArcMap atau segala macam. Nah, padahal di luar sana masih banyak lagi teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk menunjang kebutuhan di bidang keilmuan kita masing-masing. Contohnya ya ini, web GIS seperti ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akan kembalikan ke Kak Mifdal. Oke, baik. Terima kasih banyak Rizky. Sama-sama. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya sudah cukup jelas terdengar. Ya, sudah cukup Pak. jelas. Oke, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizky. Nah, ini ada beberapa challenge nih di GIS Technology sebenarnya. Nah, jadi ada challenge di bidang people, data, proses, dan teknologi. Nah, di bidang orang atau misal sumber daya manusia sendiri, itu lebih ke knowledge, skills, dan willingness to learn. Jadi, banyak orang-orang yang mungkin sudah atau belum berkecimpung di bidang GIS, itu mungkin pengetahuan tentang geospasialnya masih sangat rendah. Ataupun ya seperti tadi yang dibilang Rizky, pengetahuan tentang teknologi GIS juga baru sebatas mungkin hanya sebatas desktop yang hanya bisa dikonsum di personal sendiri. Jadi untuk kolaborasi data masih belum mendukung. Lalu untuk data itu banyak juga data quality yang mungkin cukup buruk, bisa dibilang cukup buruk, sehingga membutuhkan data cleansing. Nanti setelah dilakukan data cleansing tersebut, jadi kita bisa memvisualisasikan ataupun membuat data tersebut powerful dengan hasil analisis spasial yang kita lakukan. Nah, untuk proses sih, challenge-nya apa sih? Nah, challenge di proses sendiri sekarang karena banyaknya kebutuhan untuk melakukan otomasi ataupun deteksi-deteksi secara otomatis, maka banyak proses-proses yang menggunakan artificial intelligence ataupun machine learning. Nah, di mana sekarang GIS profesional berkolaborasi dengan GIS developer untuk mengembangkan artificial intelligence ini. Jadi memang sekarang sudah mulai banyak kebutuhan untuk ini seperti object detection, terus penghitungan pohon untuk di bidang perkebunan, di mana nanti pohon tersebut bisa ditanamkan sebagai aset, juga
kita bisa melakukan ekstraksi building menggunakan machine learning secara otomatis, sehingga pekerjaan-pekerjaan kecil seperti melakukan digitasi peta secara manual itu tidak perlu dilakukan lagi. Nah, untuk di sisi teknologi, itu challenge-nya adalah sekarang integrasi data melalui Internet of Things dan real-time monitoring, di mana sekarang integrasi data secara teknologi juga sangat menjadi challenge ya, karena banyaknya platform-platform baru, data-data yang berkembang sangat pesat, data-data dengan struktur yang baru, sehingga GIS ini juga memiliki challenge untuk bisa berintegrasi dengan data tersebut. Lalu selanjutnya apa sih untuk kita bisa menjadi seorang GIS profesional? Nah, kita alangkah lebih baiknya untuk menjadi GIS profesional itu mendapatkan sertifikat GIS. Jadi professional certification ini sebenarnya sangat menunjang di bidang profesional, terutama seorang GIS engineer ataupun GIS spesialis. Ketika sudah memiliki professional certification, maka dia cenderung lebih dipandang. Nah, dan pasti juga itu akan berimpact kepada skills. Dan di Esri sendiri juga sebenarnya ada untuk sertifikasi di bidang geospasial, yaitu Esri Certification yang di-provide oleh Esri Inc., yaitu kantor pusatnya dari Esri Indonesia. Dan untuk personal development ataupun professional development, kita juga bisa mengikuti training-training atau web course atau MOOCs, lalu bisa juga training seminar, di mana juga itu teman-teman bisa mengikuti training-training ini di websitenya Esri. Itu ada beberapa yang gratis, cuma teman-teman ya bisa membuat akun MyEsri-nya yang gratis saja. Nah, lalu untuk ketika teman-teman sudah bergabung atau menjadi GIS profesional atau berprofesi sebagai GIS profesional, itu teman-teman juga bisa berpartisipasi di dalam komunitas GeoNet, ataupun nanti teman-teman di komunitas itu bisa sharing ilmu, bisa berbagi ilmu. Terus ketika teman-teman mendapatkan masalah dalam melakukan sebuah analisis, itu teman-teman bisa sharing kira-kira solusinya apa, cara solvingnya seperti apa. Itu juga sangat membantu ketika kita join ke dalam community GIS. Dan ini untuk teman-teman mahasiswa, ini bisa menjadi volunteer di GIS Day atau menjadi mentor-mentor di sekolah-sekolah atau SMA maupun SMP. Jadi bisa sambil mengupgrade ilmunya, juga bisa membagikan ilmunya ke teman-teman di luar sana yang sekiranya membutuhkan untuk GIS teknologi ini. Nah, jadi GIS dan Geographic Science terutama itu berkembang sangat cepat. Dari teman-teman lihat tadi, teknologinya berkembang sangat cepat, terus solusi-solusi yang di-deliver ataupun yang digunakan juga sangat banyak. Dan mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan di teman-teman, ataupun ada hal yang salah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pemaparan yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih juga buat Rizky untuk demonya tentang studi yang sudah pernah dilakukan.
Nah, tadi kita semua udah menyimak ya bagaimana bagaimana GIS Engineer itu dimulai dari pengertiannya dan juga implementasinya terhadap di bidang tertentu. Dan juga beberapa poin juga yang tadi saya coba tangkap itu bahwa bagaimana cara kita menjadi sebuah solusi, bukan menjadi sebuah masalah gitu kan di lingkungan sekitar kita. Nah Pak, oh ya buat teman-teman yang udah nanya, nanti buat Anton, buat Vici Army, Muhammad Muawiyah, Yusuf Ariko, dan Ahmad Atoillah, silakan nanti panitia dibantu untuk unmute biar teman-teman juga bisa ngomong langsung ke narasumber. Namun sebelum itu Pak, saya ingin berdiskusi terlebih dahulu kepada Bapak. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya mewakili dari teman-teman semuanya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita sekarang kan lagi di era pandemi juga Pak, di era COVID-19. Nah sebenarnya tantangan seorang GIS sendiri itu di masa pandemi ini tuh seperti apa sih Pak gitu, dan prospeknya itu GIS engineer tuh sekarang lagi naik daun ataupun sedang turun kayak gitu. Itu gimana Pak? Oke. Nah, sebenarnya dampaknya pandemi COVID-19 ini ke GIS Engineer itu sangat kecil ya. Maksudnya kita kan juga sekarang, ya ibaratnya kita bekerja di bidang teknologi ya. GIS Engineer itu kan bekerja di bidang teknologi. Nah, di mana kita sebenarnya hanya membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak, dan kita hanya membutuhkan mungkin sistem infrastruktur internet yang bagus. Nah, jadi dampak dari COVID-19 ini memang nggak begitu kerasa sih di profesi GIS sendiri ya, karena juga permintaan untuk pengembangan solusi ataupun sistem GIS itu malah semakin banyak, karena salah satu triggernya adalah dashboard COVID yang dibuat oleh Universitas Johns Hopkins. Kalau teman-teman pernah ngelihat dashboardnya, jadi itu adalah salah satu trigger yang membuat GIS itu sangat berkembang pesat. Baik, itu buat teman-teman yang ingin ingin menjadi GIS engineer. Jadi GIS engineer itu kayak tahan terhadap keadaan lah istilahnya. Jadi prospeknya juga bagus juga gitu Pak. Oh iya Pak, tadi kan Pak Mifdal juga sempat menyinggung tentang peta persebaran di COVID-19 ini. Nah sebenarnya ada sistem alarm khusus nggak sih Pak ketika kita masuk ke daerah zona merah maupun kita di daerah zona hijau gitu, ada sistem khusus misal kayak ada alarm ketika kita punya aplikasi tentang COVID-19, alarm kita berbunyi bahwa kita di daerah zona merah, itu ada gak sih Pak seperti itu Pak? Baik, kalau untuk sekarang sih memang belum ada pengembangan ke solusi tersebut. Nah, tapi ini cukup bagus nih pemikirannya. Jadi mungkin bisa nanti seorang GIS engineer dan GIS developer itu bisa berkolaborasi untuk membuat sebuah sistem atau aplikasi custom yang mungkin bisa mendeteksi keberadaan si yang mempunyai perangkat itu ketika dia masuk ke dalam sebuah zona, baik itu zona merah ataupun zona hijau, dia akan mendapatkan alert. Jadi misalnya saya pergi ke Surabaya, di mana Surabaya itu zona yang sangat merah. Nah, jadi dengan sistem GIS yang mungkin nanti akan di-develop ke depannya, itu bisa menggunakan sistem alerting. Jadi memang di sisi back-end-nya atau di sisi belakangnya itu nanti memang harus ada sistem yang dikembangkan. Jadi untuk melihat atau mengcombine antara poligon dari zonasi dengan poin si pengguna device tersebut. Ketika dia masuk ke dalam zona tersebut, itu harus ada alert. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke beberapa pertanyaan ini. Mungkin teman-teman panitia bisa dibantu untuk mengaktifkan ke Mas Anton dari Miskom. Mas Anton, apakah ada?
Mungkin Mas Anton langsung di-unmute sendiri saja mikrofonnya. Ya, bisa dihidupkan untuk Mas Anton. Oke, paling saya coba bacakan aja ya untuk pertanyaannya. Jadi ini Mas Anton dari Miskom bertanya, Pak, apakah dengan GIS ini bisa mengetahui kondisi bawah permukaan tanah, misalnya seperti sumber daya minerba ataupun migas di bawah permukaan? Kalau bisa, bagaimana teknisnya ya, Pak? Coba. Nah, terima kasih pertanyaannya, Anton. Sebenarnya untuk mengetahui keberadaan mineral ataupun sumber daya lainnya itu tetap harus dilakukan eksplorasi di bidang ilmu kegeologian. Jadi harus ada survei geofisika, harus ada hasil survei kegeologian, misalnya melakukan analisis petrologi, analisis seismik, ataupun analisis terhadap cutting-nya. Jadi ataupun juga analisis terhadap hasil logging data pemboran. Nah, jadi GIS itu hanya sekedar memvisualisasikan, jadi hanya untuk mempermudah. Jadi hasil analisis yang sudah dilakukan per spotting, misalnya per titik sumur, nah nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah peta yang di mana kita bisa melakukan korelasi antara sumur satu dengan sumur lainnya. Nah, nanti kita bisa melakukan modeling bahwa di sini itu potensialnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita memang menggunakan GIS pure untuk mencari atau melakukan survei terhadap sumber daya minerba ataupun migas, itu tidak bisa. Jadi memang harus diintegrasikan dengan hasil survei lainnya. Makanya tadi kalau sempat melihat ada 3 main role, itu ada professional surveyor, ada GIS engineer, dan GIS developer. Nah, maka ketiga itu saling berkesinambungan, jadi tidak bisa satu yang mencakup ke semua bidang, itu nggak bisa. Baik. Berarti untuk advance-nya berarti dari GIS, untuk data primernya tetap eksplorasi berarti ya, Pak? Betul. Untuk modeling dan analisis bisa menggunakan GIS, tapi untuk melakukan survei awal ataupun survei permulaan itu harus tetap dari field working-nya. Oke. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Oh ya, buat teman-teman yang masih mau nanya, bisa raise hand atau bisa tulis di chat ya. Ini pertanyaan kedua dari Vici Army Marjohan, dari swasta, bisa dihidupkan atau bisa di-unmute. Vici Army Marjohan. Halo Om, sudah kedengaran saya Om? Kedengaran? Ya, sudah. Silakan. Oh, terima kasih untuk panitia yang sudah mewadahi webinar ini, dan saya rasa webinar ini sangat menarik untuk kita semua. Tadi saya sangat tertarik di bagian urban dan landing ya Om. Bagian chapternya pas di slide presentasi tadi, saya melihat ada pemuatan pemetaan berbasis lokasi ini dengan format 3D modeling, yang mana visualisasinya ditampilkan dengan sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan, apakah output dari 3D ini hanya menggunakan aplikasi ArcMap Desktop saja, ataukah ada penambahan dari beberapa software lainnya yang berbasis ArcGIS? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Vicky Army. Untuk pembuatan 3D modeling ini, sebenarnya kita bisa membuat data 3D ini dari data 2 dimensi. Nah, dari data 2 dimensi ini, kita hanya membutuhkan data elevasi. Misalnya kita punya sebuah poligon bangunan yang mungkin berbentuk persegi ataupun oval. Nah, dari data tersebut, kita hanya membutuhkan data elevasi, dan kita bisa lakukan extrude untuk menampilkan data 3D-nya. Nah,
Jadi sebenarnya kalau untuk output dari data 3D itu kita bisa kalau untuk yang aplikasi-aplikasi sebelumnya itu ada namanya Axin. Jadi kalau ArcMap memang hanya terbatas untuk melakukan analisis 2 dimensi ya. Nah, itu kalau di ArcGIS Desktop itu ada yang namanya Axin untuk melakukan analisis 3 dimensi. Nah, tapi di belakangan ini dari Esri sendiri itu sudah mau memigrasi Axin dan ArcMap itu ke software namanya ArcGIS Pro. Jadi itu sebenarnya penggabungan dari Axin dan ArcMap. Jadi di situ sudah capable untuk teman-teman melakukan analisis 3 dimensi maupun melakukan modeling 3 dimensi, bahkan integrasi dengan data CAD dan BIM. Nah, jadi nanti kalau sebatas di ArcGIS Pro itu sendiri kan baru sebatas konsumsi personal ya. Nah, ketika misalnya mau nanti ditampilkan di umum, itu teman-teman bisa menggunakan ArcGIS Online, di mana nanti ditampilkannya dalam bentuk webscene. Nah, jadi webscene itu capable untuk menampilkan data visualisasi dari 3D modeling. Dan juga ada beberapa software yang berbasis 3D lainnya. Contohnya itu ada City Engine dan ArcGIS Urban. Jadi itu lebih aplikasi untuk perencanaan wilayah. Apakah cukup jelas, Mas Vici Armi? Sudah, Om. Terima kasih, Om. Oke, sama-sama. Selanjutnya, Pak, ini ada pertanyaan dari Muhammad Muawiyah. Bisa di-unmute? Yes, halo. Assalamualaikum. Oh iya, silakan. Selamat siang. Saya Muawiyah dari PT OSCT Indonesia. Saya penasaran untuk analisa bencana OSP sendiri, gitu. Apakah ada analisa atau algoritma tertentu agar kita bisa menganalisa si arah tumpahan minyak ini itu terbawa angin atau terbawa arus ke arah mana? Seperti itu. So, secara contoh kasus kemarin, oil spill paling terbaru ya, untuk 2019 itu kan oil spill ONWJ Karawang. Di Karawang ya. Itu sendiri seharusnya kan sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat, tapi kemarin kami dari PT OSCT itu melakukan tindakan hampir 3 bulan lebih untuk penanggulangan oil spill-nya itu sendiri. Apakah itu adalah salah satu kendala di bagian GIS-nya untuk penganalisa gimana tumpahan minyak ini kemana gitu? Soalnya setiap hari itu pasti selalu ada spill yang mampir ke pantai-pantai dan mengganggu aktivitas para nelayan di sana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Muawiyah. Ya, kebetulan juga kita ikut berperan juga di penanganan oil spill yang Karawang kemarin. Nah, sebenarnya bisa saja kalau misalnya kita mau melakukan data training menggunakan artificial intelligence, Pak. Jadi, misalnya kita mempunyai hasil analisis dari data citra di beberapa capturean data citra. Misalnya, ada 3, 4, atau 5 hasil capturean data citra, itu kita bisa melihat perubahan ataupun perubahan sebaran dari oil spill-nya tersebut ya. Nah, jadi mungkin yang orang-orang yang berperan di data science itu bisa melakukan data training bahwa penambahan di skala waktu tertentu itu bisa memiliki jarak misalnya perubahan atau persebaran sebanyak sekitar 500 meter dalam waktu 3 hari. Nah, itu bisa dilakukan training data menggunakan data basicnya data science lah ibaratnya, bisa melakukan training data untuk membuat machine learning ataupun artificial intelligence sehingga bisa memprediksi nih kira-kira 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan itu oil spill ini akan tersebar kemana.
Cuma di penanganan yang sebelumnya dilakukan itu mungkin belum sempat dilakukan sih untuk melakukan prediksi itu. Jadi sementara sih memang yang dilakukan kemarin di oil spill Karawang dan Balikpapan itu hanya sebatas pendigitasian dari hasil capture baik itu data drone maupun foto udara atau data citra satelit seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada Yusuf Ariko. Oh ya, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, sambil Yusuf Ariko meng-unmute suaranya, buat teman-teman yang sudah daftar pada webinar MPS pada siang hari ini, untuk mendapatkan sertifikat silakan isi link yang tertera di kolom chat ya. Jadi buat teman-teman nanti biar teman-teman yang akan dikirim sertifikatnya bisa ngisi pada link tersebut. Oke, untuk Yusuf Ariko, silakan di-unmute. Cek. Terdengar suaranya? Iya, dengar. Oke, selamat siang Pak Mifdal. Selamat siang. Jadi menarik sekali ya Pak tadi presentasinya juga demo dari Rizky. Jadi emang sebenarnya JS ini kan powerful banget nih Pak di segala bidang ya. Nah tapi saya tuh tertarik nih sama satu hal, ya itu tuh si artificial intelligence atau AI ini. Nah kan seperti yang kita tahu si AI ini kan konsep dasarnya itu kan dia harus diajarin dulu baru bisa analisis suatu masalah gitu ya Pak. Nah namun makin berkembangnya zaman ini si AI ini kan makin canggih dong Pak. Maksudnya dia bisa bisa lebih berkembang lagi. Nah pertanyaan saya itu apakah mungkin nanti di masa depan si profesi seorang GIS engineer-nya ini bisa tergantikan oleh si AI-nya sendiri. Soalnya kan si AI ini kan sudah makin canggih gitu ya Pak. Nah terus seperti tadi kan contoh di slide Pak Mifdal itu kayak misalnya yang CCTV otomatis. Itu mungkin kalau di sekarang juga ada contoh kasusnya yang e-tilang gitu ya Pak. Jadi kalau ada mobil lewat yang tidak patuh langsung di auto tilang. Nah itu kan juga contohnya bisa menghilangkan pekerjaan polisi lalu lintas yang dulu dia biasa diturun di jalan, sekarang jadi tinggal pakai kamera aja gitu. Nah menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Yusuf atas pertanyaannya. Ya benar sekali tadi AI itu memang butuh data training untuk semakin mengasah keakuratan dari hasil analisisnya ya. Jadi semakin banyak data training, semakin banyak dia diajarkan, maka akan semakin bagus output data yang dihasilkan oleh AI tersebut. Nah, sebenarnya kalau untuk AI itu tidak akan banyak berpengaruh ya ke profesi GIS engineer, karena kita juga salah satu yang membuat data training tersebut untuk mempermudah customer ataupun lini bisnis tertentu ataupun disiplin ilmu tertentu. Nah, si GIS engineer ini juga ikut dalam merancang model back-end-nya sehingga ya pasti kedepannya ketika ada klien ataupun customer yang membutuhkan pengembangan AI itu juga pasti akan membutuhkan GIS engineer untuk keterkaitannya dengan solusi-solusi GIS yang dibutuhkan. Nah, lalu untuk yang auto tilang itu sebenarnya tidak mengancam profesi polisi. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat ataupun rekan-rekan lihat di jalan sekarang itu ya apalagi di Jakarta ya sangat semrawut ya. Nah jadi sebenarnya tilang online itu ataupun auto tilang yang menggunakan AI itu sangat membantu pihak kepolisian. Jadi polisi tidak perlu 24 jam ada di lokasi memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, tapi menggunakan AI ini
sangat membantu dari pihak polisi lalu lintas sendiri untuk memanajemen traffic ataupun lainnya gitu. Kayak gitu, apakah jelas, Yusuf Ariko? Oke, siap. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Baik. Selanjutnya dari Ahmad atau Ilah, bisa dihidupkan, di-unmute. Halo, sudah terdengar belum ya? Iya, Guys. terdengar. Iya, terdengar. Selamat Silakan, siang, Ahmad. nama saya Abdullah dari Universitas Pertamina. Saya juga seangkatan dengan Yusuf Ariko dan juga teman saya satu lagi, Rizky. Saya ingin bertanya tentang bencana oil spill, kan lumayan banyak terjadi ya, seperti yang terakhir yang tadi di Kerawang terjadi. Saya itu bertanya, kira-kira tuh apakah oil spill itu berpengaruh banget nggak sih ke vegetasi sekitar, dan kira-kira cara metode yang terbaik untuk memetakan oil spill terhadap vegetasi itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ahmad. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, nah, untuk memetakan oil spill itu, kita membutuhkan data imagery. Jadi, data imagery yang kita gunakan bisa berupa foto udara, citra satelit, ataupun data drone yang diambil secara real time. Nah, jadi memang nanti kita tinggal lebih prefer kemana. Kita mau membuat data tersebut, kita lakukan analisis secara otomasi, di mana dari hasil foto udara itu kita lakukan data training untuk melakukan feature extraction. Jadi misalnya dari data Sentinel itu kita lakukan training untuk membuat suatu poligon. Jadi band-band tertentu dengan nilai tertentu itu ketika si machine learning ini membaca value tertentu, dia akan nge-create atau memetakan sebuah poligon yang itu akan memetakan oil spill-nya tersebut. Nah, kalau dampaknya terhadap vegetasi sih pasti ada ya. Nah, kita juga bisa memetakan itu bisa secara manual maupun secara otomasi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau secara manual ya pasti kita dengan meng-capture data imagery atau foto udara dan sebagainya, kita lakukan digitasi, lalu kita bikin analisisnya. Misalnya kita melakukan komparasi, perubahan dari hari ke hari itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Ahmad. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, atau udah jelas ya? Ya, cukup jelas. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa raise hand atau bisa di chat. Oh, itu ada. Untuk Mas Tuku Hanif Akbar ya. Silakan Mas. Halo, Mas Tuku Hanif Akbar. Belum ada ya? Oke. Gini Pak, mungkin saya nanya. Bro, sambil teman-teman juga menyiapkan pertanyaan atau ini ada nih dari Adi Susanto mungkin. Adi Susanto bisa dihidupkan? Ya, selamat siang semuanya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Saya sangat tertarik sekali dengan materi dari Esri. Sebelumnya juga saya pernah ke kantor Esri Jakarta, namun hanya sebentar saja bermain-main, tapi dengan perkembangan Esri saat ini sangat global ya, jadi sangat benar-benar dibutuhkan oleh semua institusi, semua departemen, semua kalangan, dan sangat tertarik sekali untuk bergabung atau mempelajari lebih lanjut di Esri ini, gitu, khususnya di
software maupun hardware development. Tadi disampaikan bahwa kita bisa melaksanakan training, baik itu secara online maupun saya tidak tahu apakah di sana ada juga programnya atau bagaimana. Nah, apakah bisa dijelaskan apabila kita untuk mendapatkan sertifikasi, sebenarnya bukan sertifikasinya, tapi ilmunya bagaimana nih? Apakah kita bisa, kebetulan posisi saya di Surabaya, tapi kalau memang ada pemeriksaan atau pelatihan ataupun di Surabaya atau memang harus ke Jakarta, ini bagaimana? Terus programnya seperti apa? Terus nanti bagaimana dan lain-lainnya gitu, sehingga kita benar-benar bisa mendevelop untuk Esri itu sendiri. Karena di sisi lain saya juga banyak mendevelop seperti yang tadi disampaikan tentang pemetaan di wilayah laut terkait dengan vehicle. Di situ juga saya tertarik dengan artificial intelligence-nya, bahkan kita bisa juga ya memastikan anomali-anomali yang ada di tengah laut gitu. Itu sangat menarik sekali bagi saya. Boleh dibantu unmute dulu itu, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Adi. Untuk self development ya berarti ya. Itu di Esri Indonesia sebenarnya ada, cuma untuk trainingnya lebih ke professional training, dan biasa yang menggunakan professional training itu lebih ke company karena memang cost-nya juga cukup lumayan ya. Nah, tapi solusi saya buat teman-teman mahasiswa yang ingin self development itu bisa mengunjungi website Esri. Jadi di esri.com/training itu ada beberapa web course yang mungkin teman-teman bisa ikuti. Itu ada beberapa juga yang gratis, ada beberapa yang berbayar. Itu teman-teman bisa ikuti. Jadi ya setidaknya teman-teman bisa mengembangkan dasar GIS-nya dulu gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk hands-on training biasanya sih dari kita kebetulan di Esri Indonesia ada tim education yang sering juga membuat workshop ke kampus-kampus atau universitas-universitas, di mana workshop itu juga bisa general maupun lebih mendetail ke pengembangan GIS-nya tersebut. Baik. Dan juga sedikit saya tambahkan, jadi untuk self development sendiri juga Esri Indonesia kan juga membuat program internship ya, yang seperti sudah diikuti oleh Rizky. Nah, itu adalah salah satu cara untuk self development teman-teman. Jadi bisa mengikuti program internship di Esri Indonesia. Oke, sekian. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak. Apakah udah cukup Mas Adi? Ya, untuk program intensifnya itu seperti apa ya Pak ya? Kalau bisa lebih didetailkan gitu Pak. Nah, untuk program internshipnya, jadi teman-teman mahasiswa itu kalau bisa sudah membuat planning project-nya, di planning project yang berbasis GIS. Nanti kalau misalnya pun ada kekurangan, nanti akan dibantu di-develop oleh mentor-mentor yang di-assign dari Esri Indonesia. Nah, jadi memang kita ada programnya setiap tahun. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin dari Adi bisa discuss ke Rizky atau bisa langsung email ke education@esriindonesia.co.id. Jadi di website-nya Esri Indonesia juga sebenarnya juga sudah cukup jelas sih. Jadi nanti Adi bisa masuk ke website-nya Esri Indonesia, bisa melihat program internship yang diadakan oleh Esri Indonesia itu, persyaratannya apa aja, itu sudah sangat lengkap di situ. Baik, terima kasih Mas Teguh untuk informasinya. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama Mas Adi.
Mungkin karena keterbatasan waktu, buat teman-teman, habis ini kita akan foto bersama. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk kameranya juga bisa dibuka. Namun sebelumnya bisa closing statement dari Pak Mifdal. Karena di sini kan kita juga ada pekerja, ada yang masih mungkin fresh graduate yang masih cari kerjaan ataupun jadi mahasiswa. Mungkin Bapak bisa memberikan statement 1 menit ke teman-teman. Baik, terima kasih Elvin. Mungkin closing statement dari saya, jangan pernah lelah untuk belajar hal baru, karena ketika kita berkecimpung di bidang teknologi, itu ketika kita malas untuk mengikuti perkembangan teknologi ataupun malas untuk belajar hal baru, kita akan ketertinggalan. Karena di bidang teknologi ini sendiri juga perkembangan sistem ataupun teknologinya bisa dikatakan dalam hitungan detik itu sudah ada perkembangan teknologi baru. Ya, ibaratnya kalau kita ambil contoh handphone, setiap hari itu pasti ada development baru, bakal ada update terbaru. Jadi saran dari saya terutama mahasiswa, jangan pernah lelah untuk belajar, lalu jangan pernah mengkotak-kotakan ilmu. Jadi sebisa mungkin gali ilmu seluas mungkin. Jadi buka mindset terhadap ilmu-ilmu baru juga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Mifdal atas sharing pengalaman dan juga ilmunya pada siang hari ini.